dari Imam Abdullah bin Mubarak, yaitu cucunya Al-Qadhi Nuh Al-Marwazi. Ngendika siji mang shalla kulla yaumis nata asyarata rokngatan. Siapa saja yang sholat setiap hari sebanyak 12 rakaat, siapa saja yang sholat setiap hari sebanyak 12 rakaat, wa hiya raqnatani qabla subhi wa raqnatani qabla dhuhrin wa raqnatani ba'daha wa arba'u raka'atin qabla ashrin wa raqnatani ba'da maghrib, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asyar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Faqad adda haqqus salat, maka sungguh dia telah menunaikan hak salat. 2 rakaat sebelum subuh dijenengi qobliyah subuh. Niatnya kepripun? Usolli mustaq adzan sok dilakoni mboten? Mulai saniki kudu dilakoni. Mulai saniki kudu dilakoni. Saya ulangi, ini harus jelas. Makalah yang ke-6 dari Abdullah bin Mubarak, cucune Al-Qadhi Nuh Al-Marwazi. Beliau ngendika satu mang shalla kulla yaumis nata asyrata raqngatan. Siapa saja yang sholat setiap hari 12 rakaat, yakni raqnatani qabla subhi wa raqnatani qabla dhuhrin wa raqnatani ba'daha wa arba'u raqnati qabla ashri wa raqnatani ba'da maghrib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asyar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wong kadang awake dhewe nglakoni boro-boro nglakoni, kadang qobliyah wong sing fardune kadang sok telat-telat wae ya ra. Jadi qobliyah subuh dari mulai qobliyah zuhur ya, sholli sunnatul qobliyah zuhur rak'ataini mustaqbilal qiblat ya zanillahi ta'ala Allahu akbar. Ya salah kan. Sawise ngoten niku maning mari ya sedurunge subuh 2 rakaat ya, sebelum zuhur iki qobliyah namanya, sebelum subuh jenengane qobliyah subuh, sebelum asyar jenenge qobliyah asyar, ba'da maghrib gitu. Ngoten niku dilakoni insyaallah. Ngoten niku nek 12 rakaat itu dilakoni, maka sungguh dia telah menunaikan hakeng salat. Dia tinggal-tinggalke mulai saniki nggih. Ana sapa-sapa sing nglakoni salat 12 rakaat niku, tegese sing sunah niku nggih, berarti mereka telah melakukan hakeng salat, telah menunaikan haknya salat. Berdasarkan sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi orang-orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ngoten niku. Jadi Gusti Allah niku seneng nyenengi marang wong-wong sing lakoni sholat sunah 4 rakaat sadurunging sholat asyar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'a bi fadli bainahunna bitaslim.
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat sebelum asyar 4 rakaat dengan memisahkan sholat tersebut dengan salam. Artinya apa? 4 rakaat 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan untuk Imam At-Tabrani dengan kalimatnya, man shalla 4 rakaatin qabla al-'ashri harramallahu badanahu 'alan nar. Siapa saja yang sholat 4 rakaat sebelum asyar, maka Allah mengharamkan tubuhnya. Ingat sing neraka. Kepengen mlebu neraka, pengen mlebu surga. Ngacung sing paling mlebu neraka. Ngacung sing pengen mlebu surga. Ngacung. Ya wis bener. Berarti kudu nglakoni lho. Ya, sadurunge asar lakonono 4 rakaat salat sunnah. Nih ngono. Wa naqala Syekh Khalil Ar-Rasyid min dimyati fil mutajjirir rabihi min khabari Muslimin. Syekh Khalil Ar-Rasyidi mengutip dari Syekh Ad-Dimyati di dalam kitab Al-Mutajjirur Rabih dari hadisnya Imam Muslim yang berbunyi, ma min abdi yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumis nata asyaratan rokngatan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah seorang hamba yang melakukan sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala setiap hari 12 rakaat sholat sunnah selain sholat fardu, melainkan Allah akan mendirikan rumah untuknya di dalam surga. Dadi sing sapa wonge gelem nglakoni tiap dina salat sunat 12 rakaat selain salat fardhu niki nggih, maka Allah akan mendirikan rumah sing mewah kanggo wong sing nglakoni niku ning sakjroning swarga. Gelem napa mboten dibangunkan dening Allah? Gelem. Nek kepengen nek gelem berarti mulai saniki tiap dina langsung lakoni sumur urip. Ya. Lakoni dina iki ya bukti tuku semen, kok bangunan kanan surga ya. Ya artinya dibangunkan dening Allah kok. Aja pusing-pusing. Lha iku ora model apa-apa, model kur gelem nglakoni 12 rakaat dibangunke dening Allah taala. Zat Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi menambahkan, arba'an qabla tuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla salatil ghadati. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan untuk Imam At-Tabrani menyebutkan man shalla qabla dhuhri 4 rakaatin, siapa saja yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, ka'annama tahajjada bihinna min lailatin wa man shallahunna ba'dal isya'i kamitslihinna min lailatil qadr. Ingat nih, ya, siapa saja yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka seakan-akan dia melakukan sholat tahajud dengan 4 rakaat di malamnya. Dan siapa saja yang sholat 4 rakaat setelah isya adalah sama seperti melakukan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dhuwur apa ora? Wah, kadang malam Lailatul Qadar kagak paham, ya kagak? Wis nglakoni bae wis iki aja pusing-pusing. Intine ngono.
ya, sebelum zuhur 4 rakaat, maka seakan-akan melakukan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud jarang nak diperintah. Gini betul? Nah, pesantren mana pegawai turut tok. Ya nak. Nah, 4 rakaat setelah Isya itu adalah sama seperti melakukan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkan ya. Amin Allahumma. Ano. Wa min thamma qala Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, laisa syai'un ya'dilu salatal lail min salatin nahar illa arba'an qabla adh-dhuhrin wa fadluhunna ala salatin nahari kafadlil jama'ati ala al-wahidi. Tidak ada suatu pun yang dapat menyamai salat malam dari salat siang hari kecuali 4 rakaat salat sunnah sebelum zuhur. Keutamaannya apa sih? Keutamaan salat sunnah sebelum zuhur itu ingat saya salat siang hari lainnya, yaitu adalah seperti keutamaannya salat jamaah atau salat sendirian. Jadi luar biasa nengkono. Jadi kabeh niki jane aja pada nyepelehna sunnah ya. Ngerti apa, Pak? Jangan sekali-kali menyepelekan sunnah. Kontak deleng-deleng sunnah, pura-pura salat kadang betul ngono tahiyatul masjid kagak, qobliyah kagak, ba'diyah nek ora diperintah ora salat. Coba ki zamane puasa. Nek ora diperintah ora meneng bae. Apa ora bisa ilokan niate wis kaplek-kaplek ora bisa ngisi-ngisina. Ya apa ora? Santri ora bisa salat sunah qobliyah. Anak santri ora bisa salat sunat ba'diyah. Dina yang ngono usolli sunatul qobliyatul duhri, usolli sunatul qobliyatul asri, usolli sunatul qobliyatul maghrib. Apa? Usolli sunatul ba'datul maghribi. Wong kepenak kayak ngono toko dadak ora iso-iso. Ngene mboten? Ngene dilakoni nggih. Nah, ngesuk ada peraturan. Kon nglakoni wong jaga sunah apa salahe? Ngene mboten? Wa kana yusallihinna wa yutilu fihinna ar-ruku'a was-sujuda. Dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat sunnah sebelum zuhur tersebut, dan di dalam salatnya beliau itu selalu memanjangkan ruku' dan sujudnya. Wa yaqulu, dan beliau itu bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i fa uhibbu ayyash'adali fiha amalun salihun. Sesungguhnya salat sunnah sebelum zuhur adalah saat terbukanya pintu langit, maka aku menyukainya, bahwa naik untukku di saat itu amal solehku. Jadi nek wong nglakoni salat sunnah 4 rakaat sadurunge salat napa? Salat duhur nggih. Kemudian didawake rukuk lan sujudipun, kowe mergo wayah-wayah langit saweg dipun buka. Ngerti ora? Pintu langit saweg dibuka. Ngoten niku berarti niku wayah waktune mustajab. Asline niku. Jadi ruku'e didawani, sujude uga didawake sekalian. Ngoten niku, santai ngoten. Maka insyaallah niku dibuka. Akhire kowe nang ngono melu mabur. Amal soleh maring langit ngoten. Ngerti ora sih? Sing ana salat sunah gua aja nyepeleken sekali-kali sampe nyepeleken sunah berarti pada karo nugel swiwi, nuger sayap. Ngerti apa ora sampean? Barang siapa yang menyepelekan sunnah, salat sunnah, maka sampean sama saja memotong epek-epek apa jenengane sayap untuk terbang wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Fardu itu badannya, sayang.
Ngerti? Sholat fardu itu badannya, sementara sunnah itu sayapnya. Maka jangan sekali-kali menyepelekan sunnah. Ketika sampai menyepelekan sunnah, berarti sampai orang mabur-mabur, sayapnya kerjitok tidak manuk, arep mabur ora. Hah? Gimana, Den? Jadi jangan sekali-kali menyepelekan sunnah mulai sekarang. Lakukan sholat sunnah qobliyah subuh, ya qobliyah subuh. Lakukan qobliyah ba'diyah. Ngono iku. Dilakukan. Insyaallah berkah. Amin Allahumma amin. Nomor kedua, wa man shama min kulli syahrin salasata ayyamin. Siapa saja yang berpuasa setiap bulan 3 hari. Wahya, yaitu al-ayyamul bid, 3 hari terang bulan, yaitu as-salisa asyara wa thaliyahu illa fil hajjati yashumu sadis asyara aw yawman ba'dahu badala salis asyara. Ya, siapa saja yang berpuasa setiap bulan 3 hari, yaitu 3 hari terang bulan, yaitu hari ke-13 dan 2 hari berikutnya kecuali bulan haji, maka dia puasa di hari ke-16 atau 1 hari setelah pengganti hari ke-13. Hikmahnya apa? Hikmah adanya puasa itu 3 hari adalah bahwasanya satu kebaikan diberi ganjaran 10 kali kebaikan yang sama. Maka puasa 3 hari setiap bulan itu sama seperti puasa 1 bulan seluruhnya. Karena itu tercapailah dasar kesunahan puasa dengan berpuasa 3 hari pada hari mana saja di bulan itu. Demikian yang disebutkan di dalam kitab At-Tuhfah. Jadi intinya apa? Sapa-sapa sing lakoni puasa ya setiap bulan 3 hari. Gimana, Dan? Puasa setiap bulan 3 hari, yaitu 3 hari terang bulan maksudnya loh ya. Berarti kan di antara 13, 14, 15. Ngerti niku. 13, 14, 15. Setiap bulan niku. Iku padha karo nglakoni puasa 1 bulan full ning bulan puasa, ning bulan iku. Jadi setiap bulan itu 3 hari, setiap bulan 3 hari kayak gitu terus. Kecuali bulan haji. Maka sungguh dia telah menunaikan hak puasa. Kemudian lagi, siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat, barang siapa yang membaca Quran, wa man qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraati. Siapa saja yang membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat, sungguh dia telah menunaikan hak membaca Al-Quran. Membaca 7 macam surat munjiat contohnya, itu lebih utama. Surat munjiat apa saja? Yaitu surat Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim. Ngoten niku. Surat Sajadah, Yasin, Fusilat, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Hasyr dan Al-Mulk. Niku munjiat niku 7 ayat. Niku. 7 ayat, 7 surat niku, surat munjiat niku. Siji surat apa? Surat Alif Lam Mim. Yang kedua surat Surat apa kedua? Yang kedua, yang ketiga Fus. Yang keempat, yang kelima, yang keenam,
Yang ketujuh, saya ulangi ini ya, surat-surat munjiat itu satu alif lam mim tanzilan niku. Yang kedua, yang ketiga fusil, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh lakonono kui. Dan hendaklah dia manakala masuk pada waktu pagi dan waktu sore ayat-ayat awal surat Al-Hadid dan ayat-ayat akhir surat Al-Hasr, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu 3 kali. Insyaallah berkah uripe. Amin Allahumma amin. Wa man tasaddaqa fi jum'ati bidirham, siapa saja yang bersedekah pada hari Jumat 1 dirham atau dengan sesuatu yang menyamainya, maka sungguh dia telah menunaikan hak sedekah. Ya. Jadi makanya jika ada Jumat berkah, banyak sekali Jumat berkah. Jadi anggar sampean kepengen oleh keberkahan yang dina Jumat, ya wis lakonono kuwi. Wanyora duwe berkah tenaga bersih-bersih pondok kok. Ya ora, ora duit. Nek duit ya wis diwenehi. Ana niku ya. Insyaallah berkah. Amin Allahumma. Mungkin cukup semonten ya. Bismillah wa ni'mal wakil. Rabbana fatabayyana qaumana bil haqqi wa anta khairul fatih.